kita bacakan Tempo ya. Tempo menarik banget bicara mengenai cerita di balik putusan MK. Hakim pro penguasa ini sempat diusir koleganya. Coba kita bacakan ya. Karena memang kita melihat hakim ini memprihatinkan dari awal. Betul-betul menjadi centeng kepentingan istana. Dalam putusan Gibran dan putusan-putusan usia di bawah 40 tahun, ini adalah hakim selain Anwar Usman yang selalu kabulkan. Dan di dalam sengketa Pilpres ini bukan kabulkan, langsung tidak mau kabulkan. Jadi from the beginning kita tidak terlalu percaya independensi hakim ini, ya, frankly speaking saja, ya. Dan saya kira kelompok civil society pun paham dengan hakim ini yang sangat pragmatis, ya, di mana rekrutmennya saja tidak jelas bagaimana duduk pangkalnya tiba-tiba menjadi hakim konstitusi tanpa ada proses seleksi. Padahal untuk menjadi hakim konstitusi harus ada sebuah proses seleksi yang partisipatif, transparan, objektif dan akuntabel harusnya. 4 prinsip itu tidak dipenuhi, padahal yang bersangkutan adalah paham betul dengan tata kelola pemerintahan yang baik, ya, good governance dan clean government karena guru besar hukum administrasi negara. Tapi sebagaimana Pratikno Arya Dwi Payana dikritik oleh kolega UGM-nya, ya begitulah kalau orang kemudian masuk dalam kekuasaan tetapi bukan karena kemampuan independensinya, tetapi karena memang dikatrol oleh kelompok-kelompok tertentu di kekuasaan sehingga menjadi ya pak turut lah kerbau dicocok hidungnya, ya. Oke. Kita coba lihat ya apa yang dituliskan oleh majalah Tempo edisi Minggu 28 April ya. Instruksi satu suara sebelum sidang, cerita di balik putusan sengketa Pilpres. Hari mengancik, apa mengancik ini ya? Subuh saat 5 hakim Mahkamah Konstitusi merampungkan berkas putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum untuk pemilihan presiden pada Senin 22 April 2024. Dibantu panitera, mereka memfinalisasi berkas putusan MK selama 4 hari. 5 hakim itu yakni Ketua Mahkamah Konstitusi Soehartoyo, Guntur Hamzah, Arsul Sani, Ridwan Mansur, dan Daniel Yusmik. Ini hakim-hakim yang menolak permohonan, ya. Berada di kubu penolakan gugatan sengketa Pilpres yang diajukan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. 5 jam setelah merampungkan berkas putusan, 8 hakim MK, kenapa ditulis Ganjar Pranowo dulu? Padahal harusnya Anies Baswedan, ya. Selain A juga nomor 1, gugatannya nomor 1 gitu ya. 5 jam setelah merampungkan berkas putusan, 8 hakim MK pun menggelar sidang pamungkas perkara pemilihan presiden 2024. Bergantian mereka mengimlakan pokok-pokok putusan dari lembaran kertas yang baru keluar dari mesin cetak. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, kata Soehartoyo. Setarikan napas kemudian ia mengayun palu persidangan upaya Ganjar Mahfud MD dan Anies Mohaimin Iskandar menggugat kecurangan pemilu yang melibatkan Presiden Joko Widodo pun gagal total. Pilpres 2024 berakhir dengan kemenangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Kemenangan Prabowo Gibran di Mahkamah Konstitusi sudah terbaca dalam rapat permusyawaratan hakim RPH hari pertama yang digelar di lantai 16 Gedung Mahkamah pada Selasa 16 April 2024. 3 narasumber, 2 diantaranya pejabat MK, mengatakan setelah rapat dibuka para hakim menyampaikan opini terhadap bukti-bukti yang dihadirkan penggugat dan keterangan saksi. Seorang pejabat Mahkamah Konstitusi yang mengetahui isi rapat bercerita, Hakim Guntur Hamzah langsung menyatakan mahkamah tak berwenang mengadili gugatan yang diajukan kubu Anies dan Ganjar. Ya, saya sudah menduga ya kalau ada hakim yang ngomong begitu pasti Guntur Hamzah. Ya, walaupun saya
tidak mendapatkan keterangan apapun. Karena saya yakin betul hakim ini jangankan mengikuti sidang, sebelum sidang pun dia sudah akan tolak permohonan itu. Secara saya katakan dia lebih bertindak sebagai centeng kekuasaan. Alasannya dalil gugatan dari pemohon tak mencerminkan adanya sengketa atau perselisihan hasil pemungutan suara. Ini nggak pernah membaca, mungkin susahnya kalau hakim, padahal dia mantan sekjen yang lama. Masa nggak paham dengan putusan-putusan MK selama ini? Bahwa MK tidak hanya angka-angka ya, pun tak ada bukti soal perbedaan perolehan suara dari hasil pencoblosan. Perdebatan pun terjadi. Narasumber yang sama bercerita seorang hakim menyatakan Mahkamah Konstitusi tak hanya mengadili masalah pemilu pada aspek statistik atau selisih perolehan suara para pasangan calon presiden. Mahkamah juga melihat kemungkinan adanya persoalan dalam proses pelaksanaan pilpres akibat tidak optimalnya pengawasan lembaga penyelenggara pemilu. Hakim lain mempersilahkan Guntur keluar dari ruang persidangan jika menganggap MK tak memiliki kewenangan mengadili persoalan pemilu di luar sengketa hasil. Mayoritas hakim menyetujui rapat tetap berjalan. Guntur akhirnya mengikuti secara suara mayoritas hakim. Pun Hakim Daniel Yusmik disebut ikut menolak seluruh gugatan pemohon sedari awal. Daniel ini gak jelas juga. Padahal dalam putusan Gibran dia memberikan concurring opinion jabatan gubernur. Ya, Daniel tak menanggapi panggilan telepon dan pesan yang dilayangkan Tempo hingga Sabtu siang 27 April 2024. Sedangkan Guntur Hamzah enggan berkomentar soal informasi yang didapat Tempo. Informasi di RPH Hakim bersifat rahasia, ucapnya melalui WhatsApp pada Jumat 26 April 2024. Guntur Hamzah salah satu hakim yang mengabulkan gugatan perkara nomor 90 PUU 21/2023 tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden. Bahkan untuk semua permohonan Guntur Hamzah mengabulkannya. Mahkamah Konstitusi memutuskan kepala daerah yang berusia kurang dari 40 tahun bisa menjadi calon presiden dan wakil presiden. Putusan tersebut memberi karpet merah bagi Gibran, putra Presiden Joko Widodo, menjadi calon wakil presiden. Berseberangan dengan mayoritas hakim yang menolak gugatan, Saldi Isra, Eni Nurbaningsi, dan Arif Hidayat cenderung mengabulkan permohonan pemohon. Arif bahkan disebut-sebut menyetujui seluruh petitum pemohon sejak awal. Arif dan Eni menolak menerima permintaan wawancara Tempo ketika dimintai tanggapan pada Selasa 23 April 2024. Para hakim tak boleh memperdebatkan putusan, kata Eni melalui pesan pendek. Adapun Saldi Isra hingga Sabtu siang 27 April 2024 tak merespons pesan dan panggilan telepon Tempo. Tiga hakim ini membacakan pendapat berbeda atau dissenting opinion saat sidang putusan perkara pemilihan presiden. Saldi, Eni, dan Arif menyorot pemilu yang berjalan tak jujur dan tak adil dalam opini mereka. Mereka pun menyinggung ketidaknetralan pejabat dan negara dari aparatur sipil hingga Presiden Jokowi. Saldi memberikan catatan terhadap pembagian bantuan sosial atau bansos. Mencermati fakta persidangan, Saldi menilai bansos yang dibagikan Jokowi dan pejabat negara selama masa kampanye berkorelasi dengan kepentingan elektoral. Dan cukup untuk mengatakan pemilu tidak jurdil kan? Saya berkeyakinan bahwa dalil pemohon terkait dengan politisasi bansos beralasan menurut hukum, ujar Saldi dalam sidang putusan. Arif Hidayat dan Eni Nurbaningsi berpendapat serupa, terjadi ketidaknetralan pejabat yang sebagian berkelindan dengan pemberian bansos di beberapa daerah, tutur Eni. Arif beropini bahwa fakta persidangan menunjukkan pemerintah ikut memenangkan pasangan calon tertentu. Pemerintah telah melakukan pelanggaran pemilu secara terstruktur dan sistematis, kata Arif. Sikap dua hakim konstitusi mengalami perubahan jika dilihat dari putusan perkara nomor 90 tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden. Eni Nurbaningsi yang dalam putusan sebelumnya menerima dengan catatan concurring mengajukan dissenting opinion dalam sengketa pemilihan presiden. Sedangkan Soehartoyo yang menolak gugatan nomor 90 malah menolak sengketa pilpres. Seorang pejabat Mahkamah Konstitusi bercerita Eni sempat ragu terhadap petitum yang diajukan pemohon. Kedua gugatan itu tak berfokus mempersoalkan hasil pemungutan suara, padahal MK bertugas mengadili sengketa perselisihan hasil pemilu. Namun setelah mendalami bukti dan keterangan saksi, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta itu menunjukkan sikap berbeda. Sejumlah kolega Eni di Universitas Gadjah Mada mendorong Eni tak mengabaikan indikasi kecurangan.
para akademikus UGM mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan. Kolega Eni di UGM juga menyertakan berbagai indikasi pelanggaran pemilu selama proses kampanye hingga pemungutan suara. Guru Besar Hukum Pidana UGM, Markus Priyogunarto, mengatakan koleganya di Kampus Biru membuat gerakan Kartini Bangkit Mengawal MK. Gerakan itu ditujukan untuk Eni sebagai hakim perempuan satu-satunya di MK dan disampaikan di grup percakapan yang diikutinya. Kami berharap Eni sejalan dengan Kartini yang berani, tutur Markus Jumat 26 April 2024. Markus ini guru besar di UGM ya, dan memang dekat dengan 03. Jadi kita juga harus jujur ya, karena dia dekat dengan Budi Gunawan ya, dekat juga dengan Edi Hiarij ya. Tapi Edi Hiarij sudah melipir ke Prabowo sekarang, menjadi ahli sana ya, karena ternyata mungkin dia mau cari perlindungan. Dimintai tanggapan melalui pesan pendek pada Jumat 26 April 2024, Eni mengatakan dissenting opinionnya tak dipengaruhi oleh pihak manapun. Ini berangkat dari pembacaan saya terhadap fakta-fakta persidangan, ujarnya. Dua pejabat MK mengatakan telepon seluler para hakim termasuk Eni non-aktif selama proses persidangan sengketa pemilihan presiden. Keadaan berbeda terjadi pada Soehartoyo. Tiga pejabat di MK menyebutkan Soehartoyo memiliki pandangan sebagai hakim yang konservatif. Selama persidangan, ia melihat dalil-dalil pemohon soal kecurangan pemilu sulit dibuktikan. Meskipun menolak gugatan pemohon, Soehartoyo memberikan berbagai catatan dalam rapat permusyawaratan hakim. Ini sontoloyo juga, nggak jelas ya. Mau pakai paradigma apa sebenarnya Soehartoyo? Soehartoyo, kata seorang narasumber yang mengetahui jalannya rapat, melihat indikasi berbagai persoalan yang terjadi selama pemilu karena tidak ada ketentuan yang mengatur batas kewenangan pejabat. Ia merekomendasikan adanya perbaikan aturan seperti undang-undang pemilu. Dia nggak paham apa MK itu adalah bisa mengisi kekosongan itu sebagai the guardian of the constitution. Yang paling penting bagi MK adalah memastikan pemilu itu jujur dan adil. Tidak peduli apakah ada aturannya atau tidak, kan begitu harusnya. Sidang perselisihan hasil pemilihan presiden tidak diikuti oleh bekas ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Adik ipar Presiden Joko Widodo itu terbukti melanggar etik dan memutus gugatan batas usia calon dalam memutus gugatan batas usia calon presiden dan wakil presiden. Anwar, paman Gibran Raka Buming Raka, cawe-cawe dalam putusan yang memberikan jalan bagi keponakannya maju sebagai kandidat wakil presiden. Meski tak menangani sengketa pemilu 2024, Anwar tetap berada di gedung Mahkamah Konstitusi. Kolega Anwar menyebutkan bahwa dia datang setiap hari dan berkantor di lantai 15 atau ruangan ketua hakim. Memang dalam kurung Anwar masih menggunakan fasilitas kantor, kata juru bicara MK Fajar Laksono kepada wartawan Senin 22 April 2024 di kantor MK. Ya itulah ya, boro-boro mengundurkan diri. Ya sudah diberhentikan pun masih menggunakan fasilitas ketua MK. Ini kan memalukan, no? How come orang seperti ini kita harapkan ya menjadi bagian dari pemerintahan yang terus menerus ya. Itu ya sobat era sekalian, cerita ringkas mengenai hakim MK. Dan kita tahu ya siapa itu Guntur Hamzah. Dia sebelumnya adalah guru besar di Unhas, lalu menjadi sekjen MK, entah ada masalah atau enggak. Selama bertahun-tahun, bukan hanya 1 tahun, tapi bertahun-tahun. Saya tidak tahu. Dia menjadi sekjen MK itu, ya bahkan sebelum Saldi masuk ke MK tahun 2017. Jadi ya hampir 10 tahun dia menjadi hakim MK mungkin ya. Kalau 8 tahun pun rasanya ada. Dan kemudian tiba-tiba mengantarkan surat pertanyaan bagaimana sikap DPR soal hakim-hakim konstitusi yang mereka ajukan. Maksudnya itu adalah apakah akan dilanjutkan atau tidak. Malah kemudian dia ditawari untuk menjadi hakim konstitusi dan tidak menolak. Inilah yang kemudian bikin Marwarar Siahaan dalam tanda kutip naik pitam ya. Marwarar adalah hakim konstitusi generasi pertama karena Guntur Hamzah benar-benar menghancurkan marwah Mahkamah Konstitusi bahwa hakim bisa dicopot dan digantikan. Dan yang
menjadi masalah adalah Aswanto yang digantikannya adalah teman satu kolega di Universitas Hasanuddin.